Oke, kita lanjutkan lagi ya penelusuran kita pada sumber yang Anda bagikan ini. Kali ini kita fokus ke bab 16 dari How to Read a Book. Iya, bab 16. Bab ini seru nih, soalnya bahas cara baca jenis tulisan non-fiksi yang sering banget kita temui. Ada sejarah, biografi, berita terkini, bahkan intisari atau ringkasan. Betul, macam-macam ya. Nah, misi kita sama seperti biasa. Gali wawasan penting supaya Anda bisa jadi pembaca yang lebih lihai buat materi-materi ini. Yuk, kita bedah. Siap. Intinya sih, gimana prinsip membaca aktif yang udah dibahas di bab-bab sebelumnya itu bisa kita terapkan ke genre-genre ini. Kan masing-masing punya, ya, tantangan dan nuansanya sendiri. Bener. Kita mulai dari mana nih? Sejarah dulu ya? Boleh sejarah dulu. Oke, sejarah. Nah, penulis buku ini langsung bilang sesuatu yang penting buat Anda ingat. Fakta sejarah itu ternyata nggak gamblang. Maksudnya? Iya, nggak gampang ditangkap gitu aja. Bukan cuma deretan tanggal sama kejadian. Agak bikin kaget juga ya awalnya. Iya sih. Karena kan sejarawan itu, ya mereka punya sudut pandang, punya teori sendiri. Mereka menafsirkan. Ah, itu dia poinnya. Makanya, aturan main pertama nih, kalau Anda baca sejarah, kata penulis buku ini, jangan cuma baca satu versi cerita. Oh, penting itu. Penting banget. Bandingkan beberapa laporan tentang peristiwa atau periode yang sama. Biar apa? Biar dapat gambaran yang lebih utuh. Biar nggak satu sisi aja ya. Iya, tepat. Contohnya dia pakai Tukididis, sejarawan Yunani kuno itu. Dia nulis sejarah bukan cuma buat nyatat masa lalu, tapi supaya generasi nanti bisa belajar dari kesalahan. Ada nilai universalnya gitu. Oke, jadi pertanyaan kunci nih buat Anda pas buka buku sejarah. Penulis ini tujuannya apa sih? Terus dasar dia bilang ini benar, itu apa? Gitu ya? Persis. Itu bantu kita jadi lebih kritis. Nah, dari sejarah yang sifatnya kolektif, kita geser dikit ke kisah individu. Biografi dan autobiografi. Betul. Prinsipnya mirip sih sama baca sejarah. Mesti waspada juga sama sudut pandang penulis. Tapi ini fokusnya lebih kecil ya, ke satu orang atau kelompok. Penulis buku ini dia bedain beberapa jenis biografi loh. Oh ya, apa aja tuh? Ada yang namanya definitif. Ini yang niat banget, lengkap, ilmiah. Contohnya Boswell nulis tentang Dr. Johnson. Terus ada juga yang resmi atau authorized. Nah, yang ini biasanya perlu agak hati-hati ya. Seringkali agak bias mungkin. Bisa jadi, mungkin lebih nunjukin citra tertentu yang pengen ditampilkan. Terus ada lagi jenis didaktik. Ah, yang tujuannya buat ngasih pelajaran moral. Kayak Plutarch itu ya? Iya, betul. Yang bandingin tokoh Yunani sama Romawi. Nah, kalau autobiografi, gimana tuh? Kan nulis tentang diri sendiri. Wah, ini lebih unik lagi tantangannya. Penulis buku ini ngutip Montaigne. Katanya semua tulisan itu sebenarnya autobiografis. Menarik juga ya. Tapi kan kenal diri sendiri itu susah banget. Jadi autobiografi itu pasti ditulis dari kacamata yang ya belum selesai dan subjektif banget. Oke, jadi kompleks juga ya. Saran praktisnya buat Anda kalau baca kisah hidup orang gimana? Yaitu tadi kalau bisa, baca beberapa versi. Biografinya, autobiografinya kalau ada. Dan selalu ingat prinsip caveat lector. Waspadalah pembaca. Jangan telan mentah-mentah. Betul. Oke, lanjut ke yang relevan banget sama kita sekarang ya. Apa tuh? Berita? Iya. Baca soal peristiwa terkini. Ini kan, wah, informasinya banjir banget ya sekarang. Gimana caranya kita tahu apa yang beneran terjadi? Nah, itu dia pertanyaannya. Penulis buku ini ngingetin, reporter atau penulis berita itu perannya kayak filter. Pikiran kita kan bukan cermin bening. Lalu ada proses seleksi dan interpretasi ya. Pasti. Makanya, penting banget Anda nanya, tulisan ini mau buktiin apa sih? Mau yakinin siapa? Terus, ada asumsi pengetahuan khusus nggak? Atau bahasa-bahasa tertentu, kayak jargon atau kata yang emosional gitu? Contohnya kayak kata komunisme yang disebut di buku itu ya. Bisa beda-beda maknanya. Bisa banget. Dan yang paling penting, penulisnya ini emang ngerti nggak sih soal yang dia omongin? Punya kapasitas nggak? Jadi intinya lagi-lagi caveat lector ya. Waspada sama kemungkinan ada kepentingan di balik berita. Benar banget. Nah, terakhir nih, di bab ini juga disinggung soal ringkasan atau intisari. Oke, Reader's Digest atau rangkuman berita gitu. Iya, semacam itu. Yang udah dicerna. Ini kan praktif ya kalau lagi nggak punya waktu. Tapi cukup nggak sih? Atau buat nginget-nginget lagi buku yang dulu pernah dibaca. Atau buat ngecek relevansi ya kalau mau baca banyak buku soal topik yang sama. Nah,
Itu juga bisa buat pembacaan sintopikal. Tapi ditegasin banget, intisari itu nggak bisa gantiin baca karya aslinya kalau mau dapat pemahaman mendalam. Apalagi kalau karya besar ya. Jelas, nuansanya hilang. Penulis intisari itu jago nyaring informasi, tapi bukan memandu pemahaman. Beda tujuannya. Oke, jadi jelas ya kesimpulannya nih buat Anda, tiap jenis bacaan non-fiksi ini butuh pendekatan aktif yang agak beda-beda. Kuncinya selalu kritis sama sudut pandang penulis dan sifat sumbernya. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran lanjutan yang menarik dari sini. Apa tuh? Kontras antara kita ngandelin info yang udah siap saji, kayak intisari atau rangkuman berita, itu, dibanding usaha kita sendiri buat gali pemahaman lewat baca analitis sumber aslinya. Menarik. Buku ini kayaknya secara nggak langsung nanya ke kita semua, termasuk Anda. Jangan-jangan ketergantungan kita sama jalan pintas info ini, pelan-pelan bukan cuma ngikis kemampuan kita buat mikir dalam, tapi juga ngikis keinginan kita buat benar-benar berjibaku sama kompleksitas sejarah atau nuansa hidup seseorang dari sumber aslinya. Gimana tuh? Wah, pertanyaan bagus banget itu buat kita renungkan bareng-bareng ya. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran sumber kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.